Jadi kita bicara tentang panggung depan dan panggung belakang. Saya mengatakan ya panggung belakangnya sudah mulai realistis rupanya Jokowi. Gak akan bisa catch up. Tapi panggung belakangnya pastilah marah-marah dia. Menurut saya ke depannya bisa jadi IKN ini tidak diteruskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Kalaupun diteruskan ya pelan-pelan, tidak menjadi target untuk pindah ibu kota. Dan barangkali bola ini terus akan dilemparkan kepada presiden berikutnya. Kalau presiden berikutnya dirinya lagi, ya dia akan tunda-tunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Membangun kota Nusantara walau banyak pro dan kontra, walaupun banyak pro dan kontra. Jadi sobat sekalian, antara aku, kau dan bekas ibu kota aku itu lagu yang saya ciptakan bersama Ogi Cerizda ya. Bicara tentang pemindahan ibu kota, dan ini Rocky Gerung buat statement yang mengatakan bahwa Jokowi dibohongi menterinya bisa segera pindah ke IKN dalam waktu dekat. Padahal harusnya Jokowi aware tidak gampang. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bangunan selesai pada 5 bulan ke depan, maka spare waktulah kira-kira 7 bulan setengah. Jadi spare waktu setengahnya dari prediksi, karena itulah yang paling aman dan paling safe ya. Oke, sobat sekalian, coba kita baca ya dari populis.id ya. Populis Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung merasa Presiden Joko Widodo, Jokowi dibohongi para menteri bisa pindah ke ibu kota Nusantara IKN yang terletak di Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Pasalnya menurut Rocky Gerung, para menteri tidak mungkin membantah keinginan Jokowi untuk segera pindah dan berkantor di IKN, namun hanya bisa berusaha untuk menundanya. Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal, karena itu mungkin sekarang lagi rapat di istana untuk minta pendapat menteri-menteri, dan menteri-menteri itu pasti akan berbohong. Iya Pak, bisa ini bulan Juli segala macam ucapnya. Ya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Karena menteri-menteri itu nggak mungkin bantah keinginan Pak Jokowi itu, tetapi sampai pada satu waktu nanti mungkin ada menteri yang bilang, Pak ini ada potensi banjir nih 2 hari ke depan. Nih ada potensi gempa bumi misalnya tuh. Jadi dibohongin aja tuh supaya nggak jadi penaikan bendera di situ kan imbuhnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air, karena dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap, dan ternyata belum siap. Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta Senin, dikutip dari Kompas ya. Mantan wali kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. Sudah dapat laporan tapi belum siap katanya. Kemudian mengenai penerbitan keputusan Presiden Kepres tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut bergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kepres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ungkapnya. Luar biasa ya. Jadi kita bicara tentang panggung depan dan panggung belakang. Saya mengatakan ya panggung belakangnya sudah mulai realistis rupanya Jokowi. Gak akan bisa catch up. Tapi panggung belakangnya pastilah marah-marah dia. Karena kenapa? Dari awal ya memang kelihatan dibohonginya. Seperti yang saya sampaikan ya, ada seorang pengawas di IKN yang mengatakan belum selesai katanya. Karena selama ini yang ditampakkan bagian depan saja, padahal di dalamnya belum selesai. Saya ulangi lagi ya,
Dia mengatakan ini ada berita dulu ya, Kepala Otorita IKN mengundurkan diri digantikan Basuki Hadi Mulyono. Bohong, pemberitaan presiden akan mulai berkantor di IKN akhir bulan Juni ini ya. Waktu itu masih Juni, ya berarti Juli kan. Karena alasan bahwa untuk instalasi air minum dan lain-lainnya sudah dipastikan akan selesai. Tapi kenyataan tidak akan mungkin selesai dan tidak ada investor asing yang masuk di IKN. Lalu dia juga mengatakan kepada saya, tampak depan istana diperlihatkan kesannya selesai, tapi dalamnya hampir 50% belum selesai. Untuk lapangan upacara saja yang kesannya selesai. Karena selama ini dikerahkan untuk menyelesaikan untuk mau dibuat upacara 17 Agustus nanti. Jadi sengaja dikerahkan ya biar selesai. Untuk gedung-gedung yang lain strukturnya saja yang kerjakan, tapi arsiteknya belum dikerjakan. Jadi ada pekerjaan arsitek, ada pekerjaan struktur ya, struktur di awal. Untuk masyarakat sekitar Kecamatan Sepaku sepertinya tidak terlalu antusias dengan adanya peringatan 17 Agustus ini. Saya aja orang yang terlibat langsung di sini, garis miring IKN aja sama sekali tidak optimis, melainkan pesimis karena untuk jaringan pekerjaan MEP itu saya lupa ya, mechanical electricity apa gitu, plumbing ya kalau nggak salah, mechanical electricity plumbing. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan syariat pengairan dan listrik ya, listrik dan air lah, khususnya untuk listrik, air, dan kemudian juga ya itulah khususnya untuk pengadaan air bersih dan jaringan tata udara atau HVAC juga masih belum dikerjakan sekitar 60% lagi. Mohon saya ya. Jadi sobat era sekalian, orang dalam saja mengatakan ya nggak mungkin selesai. Karena itu menurut saya Jokowi akhirnya ya realistis bahwa ya sudahlah nggak bisa selesai ya. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, sekedar mengulang ya membangun kota itu tidak hanya infrastruktur fisiknya sekali lagi, tapi juga infrastruktur sosialnya. Dia memindahkan ibu kota seolah-olah ibu kota itu sesuatu yang sifatnya sekadar benda mati saja yang diurus. Ya enggak lah ya. Yang diuruskan tidak hanya sarana fisiknya tapi manusianya. Apakah manusianya itu sudah siap untuk stay di IKN sana? Ya, di daerah yang masih anta berantah, yang masih terasa jarang bau manusianya kan begitu. Ketika saya ke sana ya masih banyak daerah yang brownfield ya. Jadi sekali lagi ya menurut saya ke depannya bisa jadi IKN ini tidak diteruskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Kalaupun diteruskan ya pelan-pelan, tidak menjadi target untuk pindah ibu kota, dan barangkali bola ini terus akan dilemparkan kepada presiden berikutnya. Kalau presiden berikutnya dirinya lagi, ya dia akan tunda-tunda lagi. Jadi dia akan bangun secara gradual. Kalau sekarang rasanya tidak mungkin mengalokasikan dana yang besar untuk IKN di 2025. Secara anggaran sudah kembang kempis ya. Ruang fiskal sangat terbatas. Seperti yang saya katakan, 1.000 untuk bayar bunga utang dan pokok utang, 1.500 konon transfer ke daerah, maka ruang fiskal itu tinggal 1.000 saja. Jadi nggak mungkin lagi sobat era sekalian ya untuk mempertahankan pembangunan sementara investor tidak mau datang. Ya, mana mau investor datang? Investor datang itu kalau infrastruktur sudah lengkap. Kalau dia disuruh bangun infrastruktur sendiri, maka yang akan bangun bukan investor tapi Intel jangan-jangan ya. Kemudian yaitu kepentingan negara lain yang mau ditanamkan ke IKN. Penyakit ngibulnya emang sudah parah, mau masuk stadium 4. Upacara kemerdekaan haruskah di IKN atau hybrid? Berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk itu? Bukankah cukup di Istana Negara yang masih menjadi simbol bangsa? Ya itulah nggak jelasnya. Ngapain dia simbolik gitu ya. Jadi kalau misalnya apa istilahnya ya, kalau sesuatu itu untuk simbol pribadi dan harus mengeluarkan anggaran negara, wah itu menurut saya pemerintahan yang zalim itu ya. Ngeri, berangkat bandara VVIP saja dan akses masih menyedihkan kalau dipaksakan Agustus ini. Ya sudahlah, nggak usah lah ya kan. Pemimpin kita makin ngawur ya. Apa mungkin Pak Prabowo tidak tunduk kepada Pak Jokowi sementara kemarin sepertinya ada pidatonya menyatakan Pak Jokowi berperan supaya menang. Kok nggak salah? Gimana itu ya Pak Refli? Apa akan ada pengkhianatannya? Begini, Jokowi itu kuat kalau dia masih di backup oleh kekuasaan. Let's say Cukong atau bahkan kekuasaan Tiongkok misalnya yang orang menganggap bahwa dia punya hubungan baik. Dan pemanggilan
atau diundangnya Prabowo ke Xi Jinping itu adalah simbol bahwa dia akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kan itu masalahnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Prabowo bisa keluar dari itu, trap itu atau jeratan itu. Kalau keluar dari Jokowi nggak ada masalah. Tapi dari pengaruh Cina dan oligarki itu yang paling berat kan sesungguhnya. Nah sekarang alat oligarki itu adalah ya istana gitu. Sehingga istana kemudian powerful hari ini ya, istana lama ya. Tapi nanti akan segera berganti kekuasaan dan istana baru. Ya, tidak mungkin oligarki itu tetap menggunakan Jokowi ketika dia tidak lagi berkuasa. Demikian juga China atau Tiongkok atau kepentingan negara asing. Ya, dia pasti akan mendekati presiden yang elect ya, presiden yang terpilih. Termasuk juga anaknya. Sejauh mana putra Jokowi mampu mempengaruhi Prabowo. Jadi nanti selesai Jokowi setelah 20 Oktober ya. Sekarang saja sudah bau-bau selesai. Loyalitas itu sudah ganda sekarang ya. Orang tidak lagi loyal kepada Jokowi tapi loyal kepada Prabowo. Tapi kenapa orang masih mempertimbangkan Jokowi dalam kasus misalnya Bobi Nasution di Medan? Ya kita lihat dulu cukong di belakang layarnya, no freelance, tidak ada makan siang yang gratis kalau menurut saya kan begitu. Sehingga ya sangat mungkin cukong menginginkan bahwa si X menjadi apa di tempat tertentu. Kalau sudah X, sudah money talk, ya tidak bisa lagi berpikir waras orang. Orang bilang nggak mungkin menang kalau melawan uang yang besarnya minta ampun kan. Apalagi hanya sekedar pemilihan sekelas gubernur, bupati, wali kota. Pemilihan presiden saja bisa rekayasa sedemikian rupa ya. Oke, kemudian Lucky Tremonti, oh iya Bung RH doakan saya ya semoga di tahun ini bisa melanjutkan kuliah S2 hukum di Unpad ya. Sekaligus menjadi sarjana hukum yang baik ya. Ada berita katanya kesehatan Prabowo menurun dari media luar katanya. Apakah ini menandakan putra kebangsaan akan naik? Nauzubillah, saya tidak tahu ya. Saya ngeri mengebayangkan IKN ini ke depannya, masyarakat dan tanah sekitarnya dah diobrak-abrik gitu Bang. Iyalah, bayangkan kalau dia mangkrak ya, Hambalang saja selalu menjadi monumen kemangkraan tersebut. Monorail ya, monumen kemangkraan. Kalau yang mangkrak itu IKN, nauzubillah min zalik ya. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.